Salam, selamat pagi. Senang bertemu kembali pagi hari ini pada minggu ketiga di bulan Mei 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita jalani hari-hari sepanjang minggu ini dalam ketaatan, kesetiaan, bersekutu, mendengar firman Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Apapun bentuknya, situasi dan kondisi yang kita jalani pada hari-hari yang akan datang ini, senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam berbagai bentuknya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita memulainya dengan tuntunan dan bimbingan dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi setiap kerinduan kita, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan juga pekerjaan-pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan, Engkau membawa kami memasuki minggu ketiga di bulan Mei ini. Biarlah Tuhan, kami mau memulai segala kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan bimbingan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan berkati juga hati dan pikiran kami untuk boleh dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus pasal kedua ayat 17. Yakobus pasal kedua ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dan perbuatan dalam kehidupan orang percaya harus berjalan bersama-sama. Percuma dan tiada berguna orang selalu mengumbar dan mengatakan bahwa hidupnya dalam iman percaya kepada Tuhan, namun tanpa perbuatan-perbuatan yang merefleksikan apa yang menjadi iman percayanya kepada Tuhan. Iman harus berwujud dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Iman yang tidak mempedulikan keadaan orang lain sama sekali bukan iman namanya. Tapi iman yang sesungguhnya adalah peduli akan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang kaya raya dalam hidup dan kehidupannya yang terus-menerus tiada pernah putus-putusnya dan tiada pernah berhenti di dalam berdoa. Seorang kaya raya ini menjadi anggota yang sangat aktif di sebuah gereja. Dia membanggakan dirinya karena dia sangat saleh. Setiap hari dia memimpin ibadah dalam keluarganya. Dia selalu mengakhiri ibadah keluarga dengan satu doa yang panjang.
untuk memohonkan kebutuhan kaum fakir miskin. Tiap hari dia berdoa untuk sepasang suami istri yang telah lanjut usia yang tinggal di dekat rumahnya. Karena kemiskinannya, mereka seringkali kekurangan makanan yang selayaknya. Akibat selanjutnya, kesehatan mereka pun seringkali terganggu. Dalam suatu kesempatan, ketika si orang kaya tadi telah selesai berdoa, anaknya laki-laki yang masih kecil bertanya kepadanya, "Ayah, mengapa ayah selalu mendoakan bapak dan ibu Jonas?" "Begini nak, mereka itu sangat miskin dan menderita sakit. Karena itulah mereka memerlukan doa-doa kita," jawab ayahnya. "Tapi ayah," kata anaknya lagi, "jika saya mempunyai uang seperti yang ayah punyai, saya akan membelikan mereka makanan yang secukupnya. Dan dengan demikian, kita tidak usah lagi mendoakan mereka setiap hari." Anak laki-laki kecil itu telah menunjukkan secara tepat apa yang diartikan atau apa yang dimaksudkan dengan iman. Akan menjadi sia-sia, iman yang mati, iman yang tidak benar, iman yang tidak sesungguhnya ketika dia tidak berbuah dalam tindakan-tindakan. Tepat sekali apa yang telah disampaikan oleh anak kecil yang mempunyai ayah yang rajin berdoa ini, namun tidak pernah melakukan apa yang dia doakan. Karena itu, doamu adalah pekerjaanmu, pekerjaanmu adalah doamu. Iman, doa, dan perbuatan harus senantiasa sejalan dalam hidup dan kehidupan kita. Saat-saat ini sangat-sangat sulit, saat-saat yang berat. Ada banyak orang yang akan menjadi miskin dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita sebagai orang yang terus-menerus beribadah di tengah-tengah gereja, beribadah di tengah-tengah keluarga, berdoa bersama-sama dengan keluarga, sungguh-sungguh berdoa, bahkan mendoakan banyak orang dalam kehidupan kita. Menjadi perenungannya, apakah kita melakukan apa yang kita doakan? Atau justru kita membuang tanggung jawab kita karena kita merasa bahwa doa telah menyelesaikan semua masalah-masalah dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berpikir seperti cara anak laki-laki orang kaya ini, bahwa doa yang kita panjatkan harus kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kebaikan kita. Jangan pernah menunda apa yang mampu kita lakukan dalam kehidupan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita sekaliannya melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, mendoakan orang-orang lain, mendoakan orang-orang miskin, mendoakan orang-orang yang susah. Namun jika kita mampu memberi sesuatu yang berarti bagi hidup mereka, berikanlah. Walaupun mungkin kita berkata, hidup kami sedang sulit, hidup kami penuh dengan kekurangan. Sedikit kebaikan lebih baik daripada khotbah, renungan, firman Tuhan yang kita sampaikan. Mungkin lebih banyak dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan kebaikan itu sekecil apapun, agar iman sesungguhnya dari kehidupan kita berbuah dan menjadi nyata. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan, mewujud nyatakan apa yang kami imani, apa yang kami doakan, sungguh-sungguh menjadi realitas kenyataan dalam hidup kami. Kami mau biarlah iman kami sungguh-sungguh menjadi iman yang berbuah, iman yang hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kehidupan kami semuanya ya Tuhan, dalam berbagai bentuknya. Jagai, pelihara, lindungi kami, jauhkan dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit.
yang sedang mewabah saat-saat ini di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk mewujudkan iman yang sesungguhnya itu. Iman kami, iman yang hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.